Saya kan nama Jama Hondir, umur 67, sakit kedut, mata kedut-kedut. Makin lama tadi bukan mata, terus ke pipi. Dari ke pipi ke bibir turun. Dari bibir turun kuping. Bunyi itu krekek gitu. Karena ketakutan tiap hari jiwanya jadi nggak tenang. Waduh gua mati nih, besok ntar tidur-tidur bangun, waduh gua mengok kali ini ininya. Saya udah ke dokter kemana-mana, udah capek. Ke Singapura, ke Malaysia, ke Penang. Penang 2 kali, Singapura sekali. Ngapain saya jauh-jauh ke sana? Orang di Indonesia gue udah banyak kok dokter-dokter canggih ya. Ada yang saranin operasi, tapi saya nggak yakin. Tapi saya begitu ketemu dokter Jo, kok saya yakin banget. Saya lihat dokter Jo, kayaknya boleh nih dokter, ya kan. Yang masalah besar aja dia bisa nanganin, masa masalah saya doang begini mungkin. Kan dokter cuman bilang diganjel. Masa nggak bisa? Saya pikir, jadi saya yakin sama dokter Jo itu. Tapi dokter Jo tenangin saya. Hati saya tenang. Dia bilang hanya 5%. Jadi saya yakin lah, udah saya yakin gitu sama dokter Jo. Tapi saya senang banget, langsung stop mata sama itu. Itu saya senang banget. Pas begitu keluar dari kamar operasi, anak saya lihat, ih udah lu mami udah nggak ini lu, udah nggak goyang lagi. Biasa tidur juga goyang. Setelah udah dioperasi, keluar langsung stop, udah nggak ada keluhan lagi gitu. Saya kan nama Jama Hondir, umur 67, sakit itu saraf 7 ya nempel di pembuluh darah gitu. Sakit kedut, mata kedut-kedut. Pertama itu dari tahun 2021, yang parah-parahnya tahun 2023. Makin lama tadi bukan mata, terus ke pipi. Dari ke pipi ke bibir turun. Dari bibir turun kuping. Bunyi itu krekek gitu rasanya. Tapi terus udah lama, udah sering dibotok, dapat 3 bulan, ntar hilang, begitu lagi. Lama-lama mungkin keseringan dibotok, jadi udah nggak mempan lagi. Badan saya dari 78 kilo, sekarang tinggal 65. Berapa kilo timbangan saya? Karena ketakutan tiap hari, jiwanya jadi nggak tenang. Waduh gua mati nih, besok ntar tidur-tidur bangun, waduh gua mengok kali ini ininya. Jadi tiap hari mainin kaca bukannya so cakep, pengen ngeliat muka. Sampai handphone, sampai apa. Akhirnya udah diurut, udah makan ramuan, udah macem-macem lah. Saya udah pergi ke dokter, saraf, mana-mana ya. Akupuntur, udah pijit, udah urut, udah apa deh. Gak ketemu dokter. Saya juga sampai 2 tahun itu, sampai saya putus asa. Saya pikir, aduh mati deh ah. Daripada begini, sakit ke dokter ya. Saya bilang setiap kali ke dokter, saya bilang biarin obat, mahal gak apa-apa, yang penting sembuh. Ada dikasih obat, makan, cuman dia agak kendor dikit, agak lemes gitu. Tapi sebentar berapa jam begitu lagi gitu. Pokoknya nggak berapa detik itu pasti dia mau begitu terus, nggak sembuh-sembuh. Nah belakangan saya lihat YouTube ya, ada dokter Jo operasikan dia tanpa bius total ya. Saya pikir ini yang terakhir jalan saya loh. Saya udah ke dokter kemana-mana, udah capek. Ke Singapura, ke Malaysia, ke Penang. Penang 2 kali, Singapura sekali. MRI di Malaysia, MRI jelas sekali. Jadi dokter bilang nggak ada masalah, nggak ada tumor, nggak ada apa, cuma nempel aja katanya. Dikasih obat 3 bulan. Yang satu bilang nanti 3 bulan balik lagi, mau disuntik. Saya pikir suntik mah dibotok sama aja ya kan. Ngapain saya jauh-jauh ke sana? Orang di Indonesia gue udah banyak kok dokter-dokter canggih ya. Banyak dokter nggak saranin operasi, dibilang karena penyakit saya nggak mematikan, cuma nggak nyaman. Tapi kan saya nggak mau begitu, walaupun udah tua juga kan mau rapi gitu ya. Bukan mau cantik mau nggak cantik, cuman kan enak gitu di ngomongnya. Kalau begitu saya berhadapan sama orang, saya jadi kayak rendah diri loh. Saya nggak berani ngomong hadap orang loh. Duit juga udah habis banyak, nggak punya duit juga dipaksa-paksain karena pengen sembuh kan. Penyakit hemifasial spasme atau nama lainnya adalah tic facialis itu adalah penyakit di mana terjadi kedutan pada wajah, ya, satu sisi biasanya. Jadi kedutan itu bisa terjadi pada kelopak mata atas, kelopak mata bawah, pada pipi, pada sudut bibir, atau kalau yang berat bisa semuanya dari kelopak mata sampai pada sudut bibir. Nah, penyebabnya jadi pembuluh darah dan saraf nomor 7-nya itu menempel, di mana denyutan dari pembuluh darah itu menyebabkan reaksi dari saraf. Nah, reaksi saraf itulah yang bermanifest sebagai
kedutan. Dan semakin lama biasanya akan semakin berat. Jadi kedutannya yang pertama mungkin frekuensi intensitasnya masih bisa diterima, lama-kelamaan bahkan banyak pasien yang mengeluhkan sampai lelah sekali, bahkan sampai tidur pun masih dia berasa kedutan terus seperti itu. Ada yang saranin operasi, tapi saya nggak yakin. Tapi saya begitu ketemu dokter Jo, kok saya yakin banget. Saya lihat dokter Jo, kayaknya boleh nih dokter, ya kan, yang masalah besar aja dia bisa nanganin, masa masalah saya doang begini, mungkin kan dokter cuman bilang diganjel, masa nggak bisa. Saya pikir, jadi saya yakin sama dokter Jo itu, orangnya baik lagi, ganteng lagi, waduh bikin saya semangat. Tindakan yang paling efektif untuk hemifacial spasme itu adalah operasi MVD. Pada pasien ini, akhirnya dia setuju untuk dilakukan tindakan MVD. Nah, operasi MVD ini tergolong lebih simpel karena kita hanya memisahkan antara pembuluh darah yang menempel ke saraf, dan tentu saja karena relatif sederhana, risikonya pun juga tidak besar. Tindakan operasi MVD memberikan solusi yang lebih pasti dan jangka panjang. Artinya kalau untuk hemifacial spasme, dengan kita melepaskan tekanan pembuluh darah itu, maka pembuluh sarafnya itu tidak akan mengalami iritasi lagi, sehingga bisa terbebas dari keluhannya, dan itu sifatnya jangka panjang. Udah di operasi, tapi saya senang banget, langsung stop mata sama itu saya senang banget. Pas begitu keluar dari kamar operasi, anak saya lihat, ih udah lu mami udah nggak ini lu, udah nggak goyang lagi, biasa tidur juga goyang. Cucu saya juga bilang, ama tidur pipi ama goyang lu mah, masa sih gitu. Kenapa saya suka dokter Jo-nya, orangnya juga baik ya, rumah sakit di sini perawatnya juga baik-baik, bagus-bagus ya pelayanannya ya. Nah di situ saya terima kasih Pak Tuhan, saya bisa ketemu dokter Jo sampai hari ini. Mata saya nggak kedip. Biasa tuh 2 minggu sebelum dioperasi tuh saya mata sama mulut tiap detik tuh jadi kayak gini-gini terus gitu. Memang dokter-dokter lain saraf bilang nggak mematikan penyakitnya, tapi kan kita nggak nyaman. Setelah udah dioperasi keluar langsung stop, udah nggak ada keluhan lagi gitu.